Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semua kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan pastinya bahagia ya guys. Ya, balik lagi sama gua Aldi di channel YouTube Aldi Ride. Dan seperti biasa guys, riding pagi-pagi. Sekarang lagi jam 6, lo bisa lihat. Dan gua mau ngobrolin tentang seputar permotoran pastinya. Ya, kalau nggak salah ada yang ngechat gua nanya tentang masalah sprocket dari si ZX25R guys. Ya, jadi di sini gue juga mau ngobrolin sedikit karena gue juga udah ganti sprocket dari ZX25R. Gue pakai punya WR3, lo bisa lihat warnanya hitam ya guys, jadi nggak begitu kelihatan ya. Tapi gue suka yang stealthy gini guys, jadi biar kelihatan tetap elegan gitu ya. Ya, gue udah pernah unboxing dan bahas sedikit di video gue sebelumnya tentang si sprocket WR3 ini buat ZX25R. Nah, gue juga mau ngobrolin tentang masalah persproketan pastinya ya. Oh ya, ukuran yang gue pakai ini masih sama ya dengan standar, jadi mungkin gue nggak akan ngerasain apa-apa sih. Tapi gue bahas tentang kalau lo pakai sprocket yang lebih gede, karena gue di motor Jupiter MX gue pakai sprocket yang jauh lebih besar untuk sprocket belakangnya guys. Oke, kita riding dulu aja kali guys. Oke guys, jadi kita udah di luar jalan-jalan sama si Zex pagi-pagi ya. Ya lo lihat ini sepi karena ini bukan hari Sabtu, bukan hari Minggu. Ya, tadi gue udah bilang kita mau bahas, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang persproketan ya guys ya. Mungkin teman-teman banyak yang masih bingung gitu kan. Aduh, gue mau gedein sproket belakang nggak, atau mau gue ganti nggak. Nah gini guys, pertimbangannya adalah gue pertama ngeliat sproket belakang. Mungkin ada beberapa yang seneng sesuatu yang ringan gitu ya, misalkan part-part karbon atau part-part aluminium. Nah, sprocket itu juga salah satu. Kalau lo ganti dengan menggunakan bahan yang lebih ringan gitu ya, massa jenisnya seperti aluminium alloy, itu bakalan jauh lebih ringan. Gue udah pernah bikin unboxing, gue timbang juga, gue sedikit bahas dari bahannya menggunakan aluminium jenis apa ya. Itu udah ada di video unboxing gue guys, monggo silahkan nonton. Yang pastinya lebih ringan ya, kalau nggak salah lebih ringan, bahkan ini tuh sprocket ini tuh segede gini ya, ukuran 48, itu cuma 300 gram. Sedangkan sprocket bawaan itu 1,1 kilo guys. 1,1 sampai 1,2 kilo lah gitu. Lo berarti menghemat 800 graman, 700 sampai 800 graman. Jadi ya lumayan gitu ya. Jadi kalau lo memang mau memperingan bobot dari motor lo, itu cocok banget lo ganti sprocket dengan menggunakan sprocket dari bahan aluminium ya. Oke guys, kita lagi mau nyebrang dulu. Nah, terus mungkin dari segi ukuran. Nah, ZX25R itu terutama yang di Indonesia ya guys, ukurannya itu sprocket belakang 48, sprocket depannya 14 kalau nggak salah. Jadi rasionya 48 bagi 14 itu 3,428 ya, 3,428 sekian gitu ya, gua nggak hafal ya. Dan kalau lo mau ganti dengan yang lebih besar gitu, misalkan yang ukuran 50, itu bakalan jadi rasionya semakin tinggi pastinya, 3527 apa ya. Ya pokoknya di atas 3,5. Nah sekarang pertimbangannya gimana nih? Banyak yang bingung kan, lo ganti sprocket ukuran standar atau ukuran yang lebih besar. Nah, di sini gue pernah punya pengalaman ganti sprocket yang lebih besar ya, karena gue waktu itu Jupiter MX gue ya, si Max Jupiter MX 150 gue itu gue ganti sprocket belakangnya itu dengan yang jauh lebih besar. Kalau nggak salah Jupiter MX 150 standar itu gear belakangnya 41 ya, 41 apa 44 gue lupa, tapi gue ganti sekarang ke ukuran 48 ya, jadi naiknya jauh banget guys ya.
Nah, naiknya jauh banget. Nah, fungsinya apa? Kalau misalkan lo naikin gear belakang, itu kan rasionya pasti bakal meningkat ya. Rasionya bakal meningkat drastis. Nah, semakin meningkat drastis, jadi cara hitung rasio tadi udah gue kasih tahu ya, gear belakang bagi gear depan aja udah gitu doang. Misalkan gear depannya 50, gear belakangnya 25 ya, berarti rasionya 2 gitu aja. 50 bagi 25 ya 2 gitu kan. Nah, kalau di Jupiter MX balik lagi ya, gue pakai gear belakang yang jauh lebih besar, dan itu tarikan awalnya jadi semakin enteng. Ya ini persis sama kayak lo naik sepeda yang punya gigi belakang tuh, yang biasanya pakai transmisinya tuh menggunakan Shimano gitu ya. Itu kan lo kalau ganti gear belakang yang besar gitu kan, itu kan pasti jadi enteng banget gitu kan. Tapi top speednya nggak ada gitu. Ibaratnya lo jadi ngegoesnya sampai capek, tapi jalannya tetap pelan aja. Kayak gitulah ya gambarannya. Dan itu benar terjadi sama motor gue yang Jupiter MX, karena gue peruntukannya buat ngangkut barang ya. Jadi gue menggunakan tas obrok gitu di belakang ya, buat ngangkut kebutuhan sembako ya, karena gue juga dagang sembako gitu kan. Itu jadinya jauh lebih enteng ya tarikan awalnya ya. Tarikan awal sampai penengah itu ngisi lah gitu, jadinya lebih enteng banget. Terus terutama kalau lo naik polisi tidur lah, tanjakan, ini sambil bawa barang ya ceritanya nih, itu jadi lebih enteng, sangat enteng sekali. Dan kayaknya motor gue jadi kayak bisa melibas apapun gitu lah. Nah, terus ada nggak downside-nya kalau lo naikin gear belakang lebih besar ya? Nah, downside-nya adalah yang pertama ya, lagi-lagi lo naik gear besar, pasti biasanya yang pertama yang lo notice adalah speedometer lo jadi berantakan ya. Ibaratnya di Jupiter MX 150 gue itu kayaknya kenceng banget gitu ya. Kalau lo lihat gue naik riding Jupiter MX 150 tuh, terutama pas kalau lo ngelihat video gue yang pure sound itu kan gampang banget ke 100 km per jam ya, cepet banget gitu kan, enak aja ngebut gitu. Tapi itu sebenarnya nggak segitu ya, karena lo pakai gear rasio besar, jadinya kayaknya butuh kalibrasi speedometer guys sebenarnya ya. Itu jadinya lebih besar daripada aslinya gitu. Ibaratnya lo jalan 60 gitu, itu seakan-akan sebenarnya mungkin cuma 55 atau 50 km per jam. Jadi ada error, ada deviasi di situ. Apalagi lo menggunakan gear yang besarnya tuh ekstrim. Misalkan gue harusnya 41, tiba-tiba langsung up ke 48 kayak gue tuh. Nah, itu pasti deviasinya semakin gila lah gitu ya. Kalau naik 1 atau naik 2 mungkin masih sedikit masuk akal lah gitu. Angka yang ditampilkan speedometernya nggak terlalu ini banget lah, nggak terlalu error banget lah gitu. Nah, terus yang kedua yang lo notice kalau lo pakai gear besar adalah yang pertama, lo jadi sering ganti gigi guys. Jadi memang mesin jadi semakin enteng ya, itu kelebihannya adalah gitu ya, karena gimana pun juga lo ganti gear besar kan supaya agak enteng gitu ya kinerja mesinnya. Tapi lo kayak ngerasa gigi lo tuh cepet habis. Bukan gigi ini ya, maksudnya nafasnya tuh jadi cepet habis, mudah ya. Orang nyebutnya gimana ya, naik RPM-nya tuh jadi lebih mudah lah, tapi jadinya jadi cepet habis kan. Kalau udah mau ke red line lo pasti langsung ganti gigi lah, ibaratnya begitu guys. Itu cepet banget, ganti giginya tuh rapet-rapet gitu loh, karena nafasnya tuh mudah gitu kan. Jadi cepet banget untuk high revving lah gitu ibaratnya. Jadi ibaratnya gue bisa bilang kayak jadi mudah banget gitu revving ke limiter gitu kan ya, karena enteng gitu loh. Bawa bannya tuh enteng, gearnya tuh karena gede banget jadinya enteng banget, kayak lo naik sepeda aja. Kalau goes kenceng-kencengnya lo goes, tapi ya udah kelar, udah mau cepet ganti gigi lagi gitu lah ibaratnya. Ya,
jadi akibatnya adalah kalau lo cepet ke limiter, nafasnya semakin mudah, biasanya bensinnya juga jadi semakin boros ya, karena ya lo sering banget itu kehabisan RPM gitu kan. RPM-nya udah tinggi nih gitu kan. Dan pula juga lo biasanya misalkan cruising di 4000 RPM, lo dapat kecepatan 50 km per jam misal. Karena lo ganti gear besar ya, ibaratnya di kecepatan real ya, nah lo mesti RPM-nya mesti 5000 untuk dapat kecepatan 50 km per jam tersebut gitu. Ya otomatis semakin tinggi RPM ya semakin boros motor lo, kecuali lo mau memperlambat kinerja mesin motor lo gitu ya. Jadi lo turunin RPM-nya ya, mungkin keiritannya sama, tapi kan di kecepatan yang sama RPM yang dibutuhkan itu lebih tinggi lah gitu. Jadinya ya otomatis secara tidak langsung gitu ya lo bakalan yang kerasa adalah konsumsi BBM jadi lebih boros lah gitu. Walaupun menurut gue sih nggak signifikan banget. Gue ngerasa Jupiter MX 150 gue tetap irit lah gitu, nggak terlalu boros-boros banget gitu. Ya walaupun kalau dengan sprocket yang dulu gue rasa jauh lebih irit sih ya, ketimbang pakai sprocket yang baru. Nah terus selanjutnya adalah downside-nya. Kalau lo pakai gear belakang lebih besar, odometer lo juga sebenarnya gue takutnya ikutan ketipu sih. Ini gue baru ini doang ya, suspek doang ya, gue nggak tahu bener apa enggak. Karena kalau misalkan ban belakang lo ganti sprocket, kalau speedometernya aja udah kacau, biasanya odometernya ikutan kacau. Jadi kilometernya jadi lebih tinggi daripada biasanya. Nah ini jadi masalah buat gue. Ibaratnya kalau motor lo ibaratnya kalau lo nempuh gitu ya 1000 km, itu di odometer lo mungkin jadi 1010 km atau 1020 atau mungkin lebih gitu ya. Gua nggak tahu ya deviasinya berapa ya, tapi kan motor lo ibaratnya harusnya masih muda tapi udah dibilang tua gitu kan. Jadi kayak ngerasa terzolimi aja gitu. Aduh, ya paling itu sih downside-nya tadi yang gue bilang. Tapi kelebihannya kalau lo pakai gear yang lebih besar, aduh, menurut gue semua motor kalau lo ganti gear yang lebih besar, itu fun to ride-nya bakalan ngangkat banget. Kenapa? Ya terutama kalau lo pakai motor-motor sport tuh, kayak misalkan CBR, ZX25R, CBR 250RR gitu ya. Lo ganti sprocketnya belakang yang lebih besar gitu ya, itu jadi lebih fun aja. Gue ngerasa Jupiter MX 150 itu yang motor bebek gitu kan, walaupun 150 cc mungkin kelihatan boring gitu ya, tapi dengan ganti gear sprocket yang lebih besar itu gue ngerasa kayak lebih sporty gitu kan. Kalau dulu sebelum ganti gear tuh kayaknya nafasnya tuh panjang, kayak kagak ganti gigi gitu kan. Nah sekarang tuh lo jadi sering ter-engage untuk ganti gigi guys. Aduh, jadi ibaratnya lo kayak enak banget travelingnya, dong gitu kan. Nah sama kalau lo ganti sprocket yang lebih besar ya, khususnya ZX25R ya, yang giginya aja udah rapet-rapet guys, lo ganti dengan yang lebih besar, misalkan ukuran 50 gitu ya, itu pasti bakalan lebih fun lagi guys. Ya ibaratnya gue di jalan kayak gini maksimal paling gigi 4 lah gitu kan, udah mau nyerempet-rempet limiter gitu ya. Yang sekarang lo mungkin bisa mengutilize gigi 5. Jadi kan lo bisa nambah 1 gigi, ya it adds to more fun gitu ya. Jadi ibaratnya jadi lebih rapat-rapat lagi, jadi lebih mudah lagi engine-nya untuk bersuara gitu kan, RPM-nya jadi bisa lebih tinggi lagi gitu kan. Ya pastinya jadi lebih fun. Nah itu sih menurut gua alasan ganti gigi lebih besar tuh ya lebih fun aja. Ya mungkin kalau cuma sedikit menambahkan torsi, ya iyalah sedikit lah, pasti akselerasi jadi semakin lebih mantep gitu kan, lebih cepet, gaining speednya tuh lebih cepet ya. Tapi menurut gua yang paling penting kalau lo ganti gear belakang adalah more fun to ride.
Karena fun to ride itu alasan utama lah lo kalau ganti gear belakang lah. Sisanya kayak lebih ringan, lebih apa, biasanya belakangan sih. Nah, terus ya paling nggak kosmetik gitu kan, pasti lebih bagus lah. Nah tapi mungkin lo banyak yang bertanya kenapa kalau gua kok tetap ganti gear jadi tetap 48 gitu ya. Ya sebenarnya gini guys, ZX25R itu gear belakangnya itu udah gede banget. Ya, gear belakangnya itu udah ukurannya 48 dan ini buat rantai 520 loh guys, bukan 428 loh ya. Ini rantainya 520, jadi gedenya tuh gede barbar lah gitu. 48 aja gede banget, apalagi 49, apalagi 50. Ya mungkin ini selera aja sih guys. Gua nggak pengen motor gua kelihatan kayak motor stunt bike gitu, yang gear belakangnya tuh besar banget. Gue pengen tetap kelihatan proporsional gitu. Dan menurut gue yang paling proporsional ya tetap 48 aja, karena belum keluarin gear lain gitu ya yang beda rasio gitu. Misalkan kayak gear depannya mungkin dijadikan turun satu mata gitu ya, jadi 13, terus belakangnya mungkin jadi 45 gitu misalkan. Nah itu belum ada yang jual paketan kayak gitu. Adanya biasanya cuma gear belakangnya doang. Gue sih pengennya depannya turun aja gitu guys. Misalnya dari 14 jadi 13, gear belakangnya mungkin jadi 45 atau 46 gitu kan. Nah gue mungkin bakalan beli yang kayak gitu. Nah sekarang yang paling available di pasaran adalah cuma gear belakang doang ya, 48, 49, 50 kalau nggak salah dari WR3. Nah jadi ya gimana lagi gitu. Kalau ada gear depannya sepaket gitu ya, misalkan buat nurunin rasio aja, buat naikin rasio aja misalkan, tapi ada efek dari gear depan gitu ya, mungkin gue bakal beli yang itu gitu. Ya ini sih masalah kosmetik sih, gue juga nggak peduli sebenarnya rasionya mau besar atau rasionya masih mau kecil gitu ya. Tapi gue bakal jaga di rasio yang nggak jauh dari 3,428, yaitu rasio bawaan standar dari si ZX25R. Ya pokoknya 48 dibagi 14 itu 3,428 ya. Karena menurut gue rasio ini aja udah enak banget. Tapi kalau lo mau lebih fun ya lo bisa pakai yang punyanya Jepang ya, 50-14 ya. Jadi gear belakang 50, depannya 14. Kalau lo mau kompromi gitu ya, mungkin bisa pakai 49. Jadi lo tetap dapat top speednya yang 48 gitu ya, nggak jauh dari situ, tapi lo dapat sedikit tambahan akselerasi lah. Ya gue rasa juga kalau semakin naik gear pasti ya, gue bisa bilang sih menurut gue ya pasti jadi lebih fun. Lo jadi bakal ngerasain ganti gigi lah gitu, ganti giginya lebih sering lah gitu. Soalnya kan gimana pun juga lo kalau pakai moge beneran gitu, misalkan 600 cc, 1000 cc, lo kan agak susah ganti gigi di perkotaan. Ya kan? Tapi kalau di jalan-jalan kayak gini pakai ZX25R lo juga pengen ganti giginya tuh lebih sering gitu kan. Ya jadi gitu aja sih guys penjelasan gue tentang, ya sharing aja sih, gue nggak bisa ngejelasin apa-apa juga, ilmunya juga belum nyampe gitu ya. Tapi itu pendapat gue, karena gue juga udah ganti gear sprocket ZX lagi, Jupiter MX gue si Max dengan yang lebih besar, dan gue bisa sharing ke kalian. Dan gue yakin di ZX25R juga pastinya nggak akan jauh beda rasanya gitu. Pastinya bakalan lebih fun, lebih enak gitu kan. Ya jadi monggo kalau yang mau gear WR3 ada tersedia dari ukuran 48, 49, 50. It's your choice. Dan gue cuma di sini cuma sharing doang, yang ngeganti juga kalian. Semoga sharing-sharing gue ini bermanfaat ya guys buat kalian semua. Dan thank you banget yang udah nonton video gue guys. Jangan lupa untuk subscribe, dan video gue juga di like, di sharing ke teman-teman kalau emang bermanfaat. Thank you banget yang udah nonton video gue guys. See you next video. Wassalam.